بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu mempelajari ilmu agama. Dan dengan seseorang mempelajari ilmu agama, maka itu akan bisa menyebabkan seseorang terhindarkan dari perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kejahilan seseorang terkait tentang ilmu agama itu bisa menjerumuskan seseorang dalam banyak perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini Allah sebutkan dalam banyak sekali firman-firman-Nya di dalam Al-Qur'anul Karim, bagaimana penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu itu disebabkan karena kejahilan mereka terkait tentang agama mereka. Seperti misalkan ketika Allah menceritakan permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam, mereka berkata kepada Nabi Musa, qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihan. Wahai Musa, tolong buatkan kami berhala, sesembahan yang bisa disembah selain Allah, sebagaimana mereka orang-orang tersebut memiliki berhala-berhala yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Maka kata Nabi Musa alaihi salam, qala innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang jahil, orang-orang yang jauh dari ilmu agama. Begitu pula ketika Allah menceritakan perkataan Nabi Lut alaihissalam ketika kaum Nabi Lut ini melakukan penyimpangan-penyimpangan seksual, maka kata Nabi Lut alaihissalam kepada mereka, a'innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun. Apakah kalian mendatangi laki-laki sesama laki-laki dengan dirasai syahwat, lalu kemudian kalian meninggalkan istri-istri kalian? Akan tetapi sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang jahil. Maka ma'asyiral muslimin, jemaah yang dirahmati oleh Allah, tujuan daripada kita belajar ilmu agama adalah untuk mengangkat kejahilan, mengangkat kebodohan yang melekat pada diri kita sendiri, dan tentunya adalah dengan harapan dengan hilangnya dan terangkatnya kejahilan ini,
ini semakin bisa menjauhkan diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah, kita akan lanjutkan kajian kita kembali membahas kitab Al-Adabul Mufrad karya dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dan kita akan masuk pada pembahasan bab ni'mal malus salih lil mar'is salih. Bab pembahasan tentang sebaik-baik harta adalah harta yang berada di tangan orang yang tepat, harta yang berada di tangan orang-orang yang salih. Kalau kita perhatikan, ma'asyiral muslimin hadirin yang dirahmati oleh Allah, agama Islam itu banyak sekali berbicara terkait tentang harta, entah di dalam Al-Quranul Karim maupun di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seringkali menyinggung terkait tentang harta. Dan ini tentunya dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah dikarenakan harta merupakan salah satu perkara yang berat hisabnya nanti di hari kiamat. Dan ini sudah diperingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'. Tidak akan beranjak kedua kaki manusia nanti pada hari kiamat sampai Allah menanyakan kepada setiap mereka terkait tentang 4 perkara. Salah satu di antara 4 perkara tersebut, 3 di antaranya masing-masing hanya Allah tanyakan satu hal saja. Tapi satu di antara 4 hal tersebut Allah tidak hanya tanyakan terkait tentang satu hal saja, tapi Allah tanyakan terkait tentang 2 hal, dan itu adalah berkenaan tentang harta. Wa an malihi fima wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa. Allah akan menghisab harta-harta kita, dan Allah akan tanyakan 2 hal terkait tentang harta-harta kita. Dari mana kita dapatkan? Apakah dari hal-hal yang dihalalkan atau diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla? Dan yang kedua, Allah akan tanyakan untuk apa dan di mana kita belanjakan harta-harta kita. Kemudian alasan yang kedua kenapa Islam atau syariat Islam begitu banyak dan seringkali membicarakan terkait tentang masalah harta, dikarenakan harta ini ibarat 2 sisi mata pisau, 2 sisi mata pedang. Tergantung orang yang memegang harta tersebut, tergantung siapa yang berada di balik harta tersebut. Karena harta bisa menjadi potensi bagi seseorang untuk makin banyak mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana juga harta bisa menjadi sebab bagi seseorang tergelincir dalam banyak perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah. Maka di sini penulis Al-Imam Al-Bukhari beliau memberikan judul bab ini ni'mal malus salih lil mar'is salih. Sebaik-baik harta, entah hartanya dalam jumlah kecil maupun besar, adalah ketika harta tersebut berada di tangan yang tepat, yaitu berada di tangan orang-orang yang salih. Ya, tidak harus hartanya banyak ataupun kemudian sedikit. Selama kemudian orang yang memegang harta tersebut adalah orang yang salih, maka bisa dipastikan dia akan bisa memanfaatkan hartanya tersebut sebaik-baik mungkin, ya, entah untuk memenuhi kebutuhannya ketika berada di dunia dalam hal-hal yang mubah, dalam hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla, ataukah kemudian meletakkan hartanya tersebut dalam melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi sebaliknya, kalau orang yang enggak soleh, orang yang megang harta ini enggak soleh, mau dia sedikit, mau dia banyak, maka harta yang dia pegang ini pasti akan menjerumuskan dia dalam
perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah. Orang yang terlibat judi online nggak selalu orang-orang yang banyak hartanya, bahkan orang-orang yang kesulitan hidupnya juga terjerumus dalam perbuatan dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di sini sekali lagi yang kedua, alasan yang kedua kenapa agama Islam itu seringkali berbicara terkait tentang masalah harta, karena harta ini adalah ibaratnya dua sisi mata pisau, bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, bisa menjadi sarana bagi kita untuk memperbanyak amal salih di sisi Allah Azza wa Jalla, ataukah justru yang kedua adalah menjerumuskan seseorang dalam banyak perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian alasan yang ketiga, karena banyak ibadah atau bahkan beberapa ibadah di dalam agama Islam itu berkaitan tentang masalah harta. Ada ibadah-ibadah yang sifatnya adalah ibadah-ibadah fisik semata. Ada juga ibadah-ibadah yang berkenaan tentang materi dan harta semata. Ada juga ibadah-ibadah yang berkaitan tentang dua hal tadi, yaitu melibatkan fisik dan juga melibatkan materi. Contoh misalkan ibadah yang melibatkan fisik seperti ibadah sholat, ibadah puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ada juga ibadah yang hanya melibatkan harta saja, contohnya apa? Zakat. Contohnya lagi adalah berkurban, dan lain sebagainya, sedekah, infak, dan lain sebagainya. Ada juga ibadah-ibadah yang melibatkan dua-duanya, yaitu melibatkan fisik yang baik serta kemampuan finansial yang cukup, seperti ibadah umroh, kemudian melaksanakan juga ibadah haji. Maka perlu disinggung terkait tentang masalah harta ini. Ma'asyiral muslimin hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Di dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari setidaknya membawakan dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, ba'atha ilayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa amarani an akhudha alayya thiyabi wa silahi thumma atihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus seseorang kepada Amr bin As, yang mana pesan daripada utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini ialah agar Amr bin As mempersiapkan kebutuhan peperangannya, agar Amr bin As mengenakan pakaian besinya, lalu hendaknya dia keluar mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersamaan dengan membawa senjata perangnya. Fa'altu, lalu kemudian kata Amr bin As, maka aku pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pakai baju besi saya, lalu kemudian saya bawa dan ambil senjata saya. Fa'ataituhu wa huwa yatawadda, lalu kemudian saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu aku mendapati beliau sedang berwudu. Fasa'ada ilayyal basara thumma ta'ta'a, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan pandangannya ke bagian atas daripada Amr bin As, kemudian juga menghadapkan pandangannya ke arah bawah. Jadi ibaratnya pandangan Nabi itu ketika melihat Amr bin As, dilihat bagian atasnya dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya, itu diperhatikan dan dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, lalu kemudian ketika Nabi melihat Amr bin As sudah siap dengan baju besi dan senjata yang dia bawa, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Amr, inni uridu an ab'ataka ala jaishin fayughnimaka-Allahu wa arghabu laka raghbatan minal mali salihatan. Wahai Amr bin As, sesungguhnya saya memiliki keinginan untuk memberangkatkan kamu beserta dengan pasukan-pasukanku
untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga setelah peperangan tersebut engkau bisa mendapatkan harta ghanimah yang banyak, dan mudah-mudahan harta tersebut bisa menjadi harta yang baik untukmu. Qultu, lalu kemudian kata Amr bin As, inni lam uslim raghbatan fil mali, innama aslamtu raghbatan fil islami fa'akuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi, tujuan saya masuk ke dalam agama Islam, tujuannya bukan agar mendapatkan harta, tujuannya bukan mendapatkan ghanimah, tujuannya bukan untuk dunia, tapi saya masuk Islam karena memang saya cinta dengan Islam, dan saya bisa berharap senantiasa berdampingan denganmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Amr, ni'mal malus salih lil mar'is salih. Wahai Amr bin As, sebaik-baik harta adalah harta yang berada di tangan orang-orang yang soleh. Harta yang berada di tangan orang-orang yang soleh. Ini ya teks hadis pertama yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam bab ini. Ada beberapa faidah yang bisa diambil di dalam hadis yang mulia ini. Faidah yang pertama adalah berkaitan tentang bagaimana ikhtiar seseorang, usaha seseorang dalam meraih sesuatu itu tidak menafikan rasa tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan seseorang tidak dikatakan dia bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal sampai kemudian dia berikhtiar secara maksimal terlebih dahulu. Ya. Dalam hal ini Nabi SAW ketika memerintahkan Amr bin As untuk berangkat ke medan peperangan untuk berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, Nabi perintahkan kepada Amr bin As untuk mempersiapkan dirinya sebaik mungkin, yaitu disuruh untuk pakai baju besi, kemudian juga disuruh untuk bawa senjata. Bukan berarti Nabi nggak yakin kalau kemudian kaum muslimin akan dimenangkan oleh Allah. Allah pasti akan memenangkan kaum muslimin. Ini adalah janji Allah Azza wa Jalla kepada Nabi dan juga para sahabatnya. Dalam banyak peperangan Allah berikan kemenangan kepada Nabi dan juga para sahabatnya. Tapi bukan lantas ketika kemudian Allah memberikan jaminan kepada kaum muslimin untuk dimenangkan dalam banyak peperangan, menyebabkan mereka tidak melakukan ikhtiar yang maksimal. Maka di antara ikhtiar yang maksimal pada saat berperang adalah apa? Memakai baju besi lalu kemudian membawa senjata. Bukan yang namanya tawakal itu adalah seseorang petantang petenteng, nggak ada bawa senjata, nggak kemudian pakai baju besi lalu kemudian mengatakan dirinya bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Maka yang seperti ini bukan tawakal namanya. Maka oleh karena itu Allah juga memberikan celaan kepada penduduk Yaman yang mana dulu sebelum turunnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 197, orang-orang ahli Yaman ini ketika berhaji mereka tanpa membawa perbekalan. Jadi mereka haji itu nggak bawa bekal, nggak bawa makanan, nggak bawa duit, nggak bawa kendaraan. Lalu kemudian mereka mengatakan bahwasanya modal terbesar kami adalah tawakal kepada Allah. Maka Allah turunkan surah Al-Baqarah ayat 197, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ini ayat ini sering kali kita dengar. Jadi ayat ini sebab turunnya adalah berkenaan tentang orang-orang Yaman yang pergi haji tapi nggak mau berbekal. Lalu kemudian ketika mereka sampai di negeri Mekah, apa yang dilakukan oleh orang-orang Yaman ini? Mereka justru meminta-minta kepada penduduk Mekah. Maka Allah turunkan firman-Nya, wa tazawwadu. Siapa saja yang mau berangkat haji, maka hendaklah dia
berbekal, mempersiapkan dirinya sebaik mungkin. Nah, jadi ini faidah yang pertama yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini. Kemudian ma'asyiral muslimin hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah, faidah yang selanjutnya yang bisa diambil dari hadis ini adalah berkaitan tentang wa fihi jawazu at-tahadduts, ya, bahwasanya dibolehkan bagi seseorang untuk apa? At-tahadduts 'anin niyyati wal ikhbari biha idza qadal amru bidzalik. Dibolehkannya bagi seseorang untuk menyampaikan apa yang menjadi niatan yang tersimpan di dalam hatinya, kalau memang ya menyampaikan niat tersebut itu adalah perkara yang dia butuhkan. Karena ada perkara-perkara yang tadinya memang dalam bentuk niat di dalam hati, tapi mau nggak mau harus kita sampaikan, harus kita utarakan biar orang tahu apa yang menjadi niatan kita. Ya, tidak selalu yang namanya niatan itu harus disimpan di dalam hati. Ada kalanya yang namanya niatan itu harus apa? Harus disampaikan. Ya, sama seperti kalau misalkan bapak-bapak dulu ketika ngelamar istrinya, kan ngelamar istri itu enggak hanya niat di dalam hati saja, tapi niatnya harus disampaikan. Ya, disampaikan ke siapa? Ya, ke orang tuanya. Ya, sama di sini. Ketika kemudian tadi di dalam cerita hadis tadi, ketika Nabi SAW hendak mengutus Amr bin As untuk berjihad agar mendapatkan ghanimah, maka Amr bin As mengatakan kepada Nabi SAW, niatan beliau masuk Islam itu apa? Beliau sampaikan bahwasanya niat beliau masuk Islam itu bukan untuk mendapatkan harta, tapi memang beliau masuk ke dalam agama Islam niatnya tulus karena cinta terhadap Islam, cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau ingin senantiasa membersamai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ya ini faidah yang selanjutnya. Kemudian ma'asyiral muslimin hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hadis ini diletakkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, padahal yang namanya kitab Adabul Mufrad itu berisi terkait tentang masalah apa? Masalah adab-adab. Dijelaskan oleh sebagian para ulama, liyubayyina anna min adabil muslim al-ifadatu minal malis salih lid-darain. Ini untuk menjelaskan bahwasanya di antara adab yang harus diperhatikan oleh seorang muslim berkaitan tentang hartanya, dia harus memaksimalkan hartanya tersebut untuk ya dua tempat, yaitu tempatnya di dunia dan juga di mana? Di akhirat. Dia gunakan hartanya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhannya di dunia, terlebih lagi untuk sebagai amal solih ya dalam bentuk pahala yang besar nanti di akhirat kelak. Ya, ini yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari di hadis yang pertama. Dan benar, Pak, kalau harta itu berada di tangan orang yang soleh, maka harta tersebut akan apa? Akan dimaksimalkan oleh orang yang soleh tersebut dalam apa? Dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat bagaimana ya sahabat-sahabat terdahulu, tidak sedikit di antara para sahabat yang memiliki harta yang banyak, seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Abdurrahman bin Auf, dan banyak sahabat-sahabat yang lainnya, Abu Talha Al-Ansari, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Mereka ketika memiliki harta yang banyak, maka harta yang banyak tersebut memang benar-benar mereka maksimalkan untuk apa? Untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau seseorang itu tidak soleh, maka tentunya nggak bisa akan memanfaatkan hartanya dalam perkara-perkara ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, terlebih lagi kalau kita misalkan melihat fenomena masyarakat kita yang sekarang ini, orang yang kaya raya itu banyak, orang yang punya harta yang banyak itu ya jumlahnya sangat-sangat banyak sekali. Tapi pertanyaannya,
Di antara banyak orang yang memiliki harta yang banyak tersebut, berapa persen di antara mereka yang telah menunaikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban harta mereka? Berapa banyak di antara mereka yang sudah menunaikan dan mengeluarkan zakat hartanya? Berapa banyak di antara mereka yang sudah punya kemampuan harta, tapi seumur hidupnya belum pernah berangkat ibadah haji? Betapa banyak orang yang memiliki kemampuan dan keluasan harta, tapi berat untuk bisa berkurban setiap tahunnya, Pak. Ya, ini kalau kita pakai data statistis mungkin yang kaya berapa, yang punya kemampuan berapa, tapi yang menunaikan hartanya tersebut, kewajiban hartanya tersebut itu hanya berapa persen saja. Nah, ini kenapa? Kenapa Pak kira-kira, Pak? Ya, karena yang pertama disebabkan karena yang namanya manusia itu punya kecenderungan untuk apa? Untuk mencintai hartanya. Ya, mencintai hartanya secara berlebih. Karena mencintai harta secara berlebih inilah yang membuat seseorang itu kikir, pelit dan bakhil, menahan hartanya dari membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah isyaratkan dalam banyak ayatnya. Ya, bagaimana besarnya kecintaan manusia terhadap harta. Allah katakan, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat mencintai al-khair. Al-khair itu apa? Harta. Kemudian juga Allah katakan, kalla bal tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Kemudian yang kedua disebabkan karena apa? Karena sebagian di antara kita ketika memiliki harta yang banyak, yang melimpah ruah, kita menganggap bahwasanya harta tersebut adalah milik kita. Kita menganggap bahwasanya harta tersebut adalah merupakan hasil dari kerja keras kita. Lalu kemudian kita lupa bahwasanya harta itu bukan milik kita, tapi milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau kita misalkan ditimpa musibah, entah musibah yang menimpa harta kita, menimpa fisik kita, menimpa keluarga kita, menimpa nyawa dan lain sebagainya, maka dianjurkan bagi kita untuk mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah. Kita, diri kita, nyawa kita, jiwa kita, dan apa yang melekat pada diri kita, harta dan lain sebagainya, itu adalah milik Allah Azza wa Jalla. Dan apa yang menjadi milik Allah itu pasti akan kembali kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, alasan orang itu kikir membelanjakan hartanya di jalan Allah adalah karena apa? Karena suudzon sama Allah. Suudzon sama Allah maksudnya apa? Menyangka bahwasanya ketika dia keluarkan hartanya di jalan Allah, Allah tidak akan ganti hartanya tersebut. Padahal Allah katakan di akhir daripada surah At-Taghabun, di ayat yang kedua terakhir kalau tidak salah, dalam surah At-Taghabun Allah katakan, in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Kalau kalian meminjamkan harta kalian kepada Allah Azza wa Jalla dengan pinjaman yang baik, maka niscaya Allah akan lipat gandakan balasannya, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan ayat ini, kata beliau, ay mahma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Bahwasanya sekecil dan sebesar apapun harta yang kita infakkan di jalan Allah Azza wa Jalla, maka itu pasti akan apa? Akan diganti oleh Allah. Wa mahma tasaddaqtum min syai'in fa'alaihi jazaohu. Dan sebesar apapun harta yang kalian sedekahkan di jalan Allah, maka pasti akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Wa nazala dzalika manzilatal qardi lahu. Dan Allah menganggap harta yang kita keluarkan untuk infak, untuk sedekah, untuk bayar zakat, untuk umroh, untuk haji, untuk berkurban, itu Allah anggap sebagai pinjaman. Yang namanya pinjaman kira-kira bakal dibalikin atau tidak, Pak? Pasti akan dikembalikan sama Allah. Beda kalau kita minjemnya sama siapa? Minjemin orang. Kalau minjemin orang kita udah husnuzonnya enggak kembali.
Suzon Pak, suzonnya enggak balik lagi. Tapi kalau kita mengeluarkan harta kita di jalan Allah, apalagi dalam perkara-perkara yang sifatnya adalah wajib, ya ini pasti akan diganti oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, Azza wa Jalla. Masyaallah muslimin hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Ini yang disampaikan di hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, sampai sini ada pertanyaan nggak Pak? Ada pertanyaan? Dan kami sampaikan motivasi untuk berkurban aja Pak. Ini karena kaitannya terkait tentang masalah harta. Ya, insya Allah ini kita sebentar lagi akan dipertemukan dengan bulan yang mulia atau bahkan hari-hari terbaik bagi kita untuk beramal salih, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, kata Nabi SAW, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhihi ayyamin ashar." Tidak ada hari-hari yang mana seseorang beramal salih di hari-hari tersebut yang lebih Allah sukai, yang lebih Allah cintai dibandingkan dengan beramal di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, sekarang kita berada di hari yang ke-21 Dzulqa'dah kalau tidak salah. Artinya sekitar 9 atau 10 hari lagi kita akan bertemu dengan hari-hari yang mulia tersebut. Dan puncak dari hari-hari terbaik di 10 hari pertama di bulan Dzulqa'dah tersebut, puncak kebaikannya berada di hari yang terakhir, yaitu di tanggal 10 Dzulhijjahnya, atau yang disebut oleh Nabi SAW sebagai Yaumun Nahri, sebagaimana sabdanya, "Inna a'dhamal ayyami indallahi Yaumun Nahri," bahwasanya hari-hari yang paling utama, yang paling mulia di sisi Allah adalah Yaumun Nahri, adalah hari Nahar, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Kenapa tanggal 10 Dzulhijjah disebut dengan Yaumun Nahar? Karena di hari tersebut seseorang dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menyembelih hewan kurban, untuk menyembelih hewan kurban. Maka tentunya adalah perkara yang sangat-sangat perlu kita lakukan bersama, terutama bagi teman-teman yang punya kemampuan, kita yang punya kemampuan, bahwasanya berkurban ini adalah ibadah yang terbaik, amalan yang terbaik, dan di hari yang terbaik. Karena tadi hari yang terbaik di antara 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah apa? Adalah tanggal 10 Dzulhijjahnya, dan amalan yang terbaik yang dilakukan di tanggal 10 adalah apa? Adalah berkurban. Ya, adalah berkurban. Maka mudah-mudahan kita bisa manfaatkan waktu-waktu yang terbaik ini. Karena ibadah kurban ini adalah ibadah yang tidak datang setiap bulan, tidak datang setiap hari. Ini adalah ibadah yang berkenaan tentang waktu, yang hanya bisa kita lakukan dan kita kerjakan hanya 1 tahun 1 kali saja. Ya, maka mudah-mudahan kalau Allah berikan kemudahan kepada kita untuk bisa berkurban tahun ini, mari kita berkurban tahun ini. Karena belum tentu di masa-masa dan tahun-tahun yang akan datang kita bisa diberikan kemampuan untuk berkurban, entah uangnya yang enggak ada, atau justru umur kita yang sudah enggak ada di tahun yang akan datang. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa disampaikan. Ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.